Hah, aku dan Renata. Kak Hasbi tampak panik, tapi sesaat kemudian dia tertawa renyah. Kenapa tertawa? Tanyaku dengan marah. Aku bahkan sampai mengetatkan rahang karena kesal. Entah apa yang terjadi kepadaku saat ini, kenapa aku bisa gampang marah akhir-akhir ini. Emosiku seakan tak terkendali, aku kadang sampai bingung dengan diriku sendiri. Hei, kamu baik-baik saja? Dia memelukku erat, seolah menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang. Aku yang marah, langsung diam, memejamkan mata, dan menghirup wangi tubuhnya yang menenangkan. Tapi, kenapa rasanya sungguh aneh sekali? Wangi parfum ini rasanya aku sangat kenal sekali, bukan wangi tubuh Kak Hasbi, tapi wangi tubuh. Wangi ini wangi tubuh Raka. Ah, mungkin Kak Hasbi membeli parfum yang sama dengan milik Raka. Rasanya senyaman ini berada dalam pelukannya. Aku tak mungkin mencintai wanita selain kamu, Kinar. Selamanya hanya kamu, ucapnya, yang membuatku hatiku bahagia dan berdebar keras. Aku juga mencintaimu Kak, ucapku dengan senyuman terkembang dari bibirku di dalam dekapannya. Kinar, suara itu membuyarkan kebahagiaanku. Suara Raka terdengar sangat dekat sekali. Aku mencebik dan mengurai pelukan, lalu mencari sumber suara. Mana Raka? Aku memutar tubuhku, kenapa dia tidak ada? Aku membalikkan tubuh, kembali ke arah Kak Hasbi. Raka, rasanya begitu terkejut, karena dia sudah berdiri tepat di tempat tadi Kak Hasbi berdiri. Aku mulai merasakan pusing. Kak Hasbi mana? Tanyaku dengan setumpuk keheranan. Mungkin, Raka tampak berpikir. Ke toilet dulu, lanjutnya. Raka menggenggam tanganku, ayo sudah malam, kita rencananya mau mampir ke restoran seafood dulu, ujar Raka. Aku mengikutinya, tapi ku tepis tangannya dengan cepat. Tak mau Kak Hasbi cemburu kalau melihat ini. Aku pun hendak masuk ke kursi penumpang belakang. Rasanya sungguh terkejut, karena sekarang Renata sudah ada di sana. Bukan terkejut dengan kehadiran Renata, tapi karena ada seorang pria yang duduk di sampingnya. Dan dia adalah Kak Hasbi. Calon suamiku itu tampak duduk tenang, dan dia melempar senyuman kepadaku. Tentu saja, aku sangat marah. Dia pergi tanpa pamit, dan tiba-tiba sudah ada di dalam mobil. Dengan Renata pula. Tadi Raka ada di luar bersamaku, artinya mereka hanya berdua saja bukan di dalam mobil. Sungguh mencurigakan. Kak, dengan bibir bergetar, aku memanggilnya. Sini sayang. Dia melambaikan tangan dengan bibir tersenyum dan mata yang menatapku lekat. Aku menggeleng, dan menutup kembali pintu. Lalu masuk ke jok depan, duduk di samping Raka. Kuembuskan nafas kasar untuk menghalau rasa yang membuncah di dadaku. Raka menggenggam tanganku erat. Kenapa? Ada apa? Tanya Raka. Apa semua lelaki memang tidak peka ya? Seharusnya Raka paham kalau aku sedang kesal dan cemburu, karena Kak Hasbi dan Renata seolah selalu mencari cara agar bisa berduaan. Biasanya Raka peka, tapi kenapa sekarang tidak? Aku akan mendengarkan semua unek-unekmu seperti biasa, ujar Raka, mengusap kepalaku sekilas, lalu mulai melajukan mobil. Aku heran dengan Kak Hasbi, apa dia tidak cemburu ya? Raka menggenggam tanganku dan mengusap rambutku, atau dia sebenarnya memang tidak mencintaiku? Maaf aku mencintai, tiba-tiba saja suara itu mendengung di telingaku, kilatan hari naas saat kecelakaan tiba-tiba terlintas di pikiran tanpa bisa aku cegah. Mobil yang menabrak pohon, lalu oleng dan terjungkal. Aku berteriak sekencang mungkin sambil meremas kepalaku. Kinar, Raka berteriak, dia langsung menepikan mobil. Kamu baik-baik saja? Raka membuka seatbeltnya, mendekatiku dan memelukku. Aku diam membeku untuk sesaat. Drama terus. Itu adalah suara sinis Renata. Aku merasa kesal kepada Renata, tapi ku tahan. Karena kepalaku masih berdenyut nyeri. Kinar, terdengar suara Kak Hasbi, aku segera mengurai pelukan Raka. Aku baik-baik saja, ku rapikan rambutku yang ku yakini pasti berantakan.
Lalu aku menoleh ke arah Kak Hasbi duduk. Dia tampak cemas sekali. Aku tak apa-apa Kak, ujarku sambil melirik Renata yang tampak sinis. Syukurlah, ucapnya, dia tampak lebih tenang. Pindah sini, ujar Kak Hasbi. Aku mengangguk. Iya Kak, lalu aku hendak turun. Mau kemana? Raka menarik tanganku. Pindah duduk dengan Kak Hasbi, lalu segera turun. Aku sempat melihat Raka yang mengembuskan napas pelan dengan raut gusar. Renata segera membuka pintu mobil. Bukan karena berbaik hati kepadaku, tapi karena dia ingin pindah ke depan. Kamu harus segera ke psikiater, sinis Renata saat berpapasan denganku. Kutarik tangannya dengan kasar, hingga tersentak dan dia tampak meringis. Apa maksudmu? Aku gila. Aku memberikan tatapan penuh murka. Dia tampak ketakutan, terlihat jelas dari rona wajah putih glowingnya yang jadi memucat. Raka, Renata bisanya ngadu sama Raka, aku tersenyum kecut. Dia berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman tanganku yang kuat. Kinar. Raka turun dari mobil, melepaskan cengkraman tanganku, dan Renata langsung memeluknya. Kinar sudah tidak wah, aku sudah menggeram kesal, tahu kata apa yang akan dia lontarkan kepadaku. Sut, diamlah kamu Ren. Raka mengurai pelukan Renata, dan mendorongnya pelan agar segera masuk ke dalam mobil. Aku mengembuskan napas kesal. Raka urus pacarmu itu, kenapa dia selalu menghinaku, mengataiku gila, tidak waras, lalu nanti apa lagi? Dengan ketus dan sinis ku cecar sahabatku itu. Kinar dengar, maafkan dia, dan Raka diam sejenak. Untuk ke psikiater, bukan berarti orang gila yang kesana, lanjutnya. Aku tertawa hambar, jadi kamu juga berpikir sama dengan Renata, mau aku ke psikiater? Aku tergelak sampai air mataku keluar. Kinar, Raka memelukku. Aku menangis hingga terisak. Apa aku memang sudah gila ya? Aku tertawa dan sekarang menangis. Aku merasakan kesedihan mendalam, tapi karena apa? Apa karena Raka berpikir sama dengan Renata? Menganggapku gila. Tenanglah, kamu tidak gila. Kita akan ke psikiater untuk mengobati traumamu pasca kecelakaan. Kamu sendiri pasti bisa menyadari bagaimana sekarang perubahan emosimu, Raka mengusap punggungku. Pelukannya senyaman pelukan Kak Hasbi. Wangi yang sama dengan wangi Kak Hasbi, sebenarnya Kak Hasbi lah yang punya wangi sama dengan Raka. Ayo masuk, dan Raka mendorongku pelan agar masuk ke jok belakang. Kenapa kamu ikut masuk ke sini? Siapa yang nyetir? Kak Hasbi, tanyaku, sambil melirik calon suamiku yang cemberut di sampingku. Mungkin, dia sedang marah kepadaku dan Raka. Karena kami beberapa kali berpelukan di depannya. Sebenarnya, bukan berpelukan, tapi Raka yang memeluk untuk menenangkan aku. Aku merasa heran juga sebenarnya. Karena Kak Hasbi kenapa tidak turun untuk menenangkanku, kenapa malah Raka? Kak Hasbi, Raka mengembuskan napas pelan, memalingkan wajah ke arah luar jendela mobil untuk sesaat, lalu kembali menatapku. Mulutnya sudah terbuka hendak bicara. Tapi dengan seenaknya, Renata menyela. Kak Hasbimu itu masih trauma untuk nyetir setelah kecelakaan, jadi Renata yang akan menggantikanku nyetir. Bukankah begitu Ren? Entah kenapa, tapi aku merasa Raka berkata dengan penuh penekanan. Bahkan, dia sempat menoleh dan menatap sekilas ke arah Renata dengan marah sepertinya. Renata menunjukkan wajah kesal, tapi dia segera pindah ke depan kemudi. Ya meski sambil menggerutu. Aku tak tahu apa yang dia gumamkan dalam gerutuannya, karena sangat pelan. Iya, aku masih takut nyetir sayang, ujar Kak Hasbi. Aku mengangguk, dan kami bertiga mengobrol. Tidak, aku yang mengobrol dengan Kak Hasbi,
Sementara Raka hanya sesekali menanggapi perkataanku. Itu pun jika kutanya, dan ku suruh menjawab Kak Hasbi yang bertanya. Sampailah kami di restoran seafood favoritku. Ayo, Raka mengarahkan kami mengikutinya. Aku sungguh tercengang saat masuk ke sebuah ruangan yang sudah direservasi khusus untuk malam ini. Ruangan yang penerangannya hanya menggunakan lilin yang menghiasi, bunga-bunga di berbagai sudut dan berbagai hiasan berbentuk hati. Ah, sungguh romantis. Ini spesial untukmu, ucap Kak Hasbi, yang menggenggam tanganku. Terima kasih Kak, aku sungguh terharu. Renata hanya terkikik sinis, kenapa dia iri mungkin? Raka mana pernah memperlakukannya begini. Renata kan bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, Raka tampak tersenyum dengan sorot mata yang terlihat bahagia, namun aku bisa melihat ada kesedihan juga di dalam sorot bahagianya. Aku sangat mengenal Raka. Tapi, apa yang membuatnya sedih? Prang. Tiba-tiba saja terdengar benda jatuh, dibarengi suara pekikan kaget seseorang. Kami segera menoleh ke arahnya. Wanita itu tampak terkejut dengan wajah memucat. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.